Bab 776, langsung menuju target bagian 2. Setelah Xia Wofei memasuki ruangan, dia berkata kepada Kuo Shan, Raja Serigala, sedang memelihara saya dekat. Setelah misi selesai, mari kita lihat. Baiklah. Kuo Shan berkata sambil tersenyum. Beberapa tentara yang saya latih menjadi petugas polisi, beberapa menjadi pengawal pribadi bawahan mereka, dan beberapa bahkan memulai perusahaan keamanan mereka sendiri. Tapi Anda orang pertama yang memiliki bisnis sebesar itu. Saya harus pergi dan belajar dengan giat, mungkin itu akan berguna ketika saya berganti profesi di masa depan. Xia Wofei memutar matanya dan mengejek perintah pasukan khusus elit. Jika dia berani menyebutkannya, Panglima Militer akan menendang pantatnya. Sebelum Xia Wofei pensiun dari Angkatan Darat, Kuo Shan sudah menjadi perwira cadangan untuk posisi wakil kepala divisi. Dengan kata lain, dia dapat dipromosikan ke posisi wakil kepala divisi kapan saja. Xia Wofei tidak menanggapi tawaran Kuo Shan. Dia hanya tersenyum dan berkata, Kapten, saya belum kembali selama 2 hari. Saya ingin kembali ke pertanian pada sore hari untuk mengerjakan beberapa pekerjaan rumah. Aku akan kembali pada malam hari untuk membahasmu, oke? Kuo Shan memandang Xia Wofei dengan curiga dan berkata, kamu tidak berpikir untuk bertindak sendiri, bukan? Sudah kubilang kamu, orang-orang pendek itu punya banyak senjata ringan di tangan mereka. Itu sangat berbahaya, jadi jangan bermain api. Xia Wofei dengan cepat berkata, Raja Serigala, mengapa saya harus bertindak sendiri? Bahkan tidak ada satupun petunjuk. Biarpun aku ingin melawan mereka sampai mati, aku harus tahu di mana mereka berada, bukan? Saya benar-benar baru saja kembali ke pertanian. Apakah kamu benar-benar baru saja kembali ke pertanian? Sungguh. Baiklah. Aku akan meminta Xiao Ling membawakanmu kunci mobil. Kuo Shan berkata, kamu dapat mengemudikan mobil kami kembali. Kuo Shan mengangkat telepon rumah di kamar setelah dia selesai berbicara. Dia masih ingat mobil Xia Wofei ditinggalkan di Biro Keamanan Umum. Xia Wofei dengan cepat berkata, tidak perlu. Peternakanku tidak jauh dari sini. Aku akan turun dan memanggil taksi. Xiao Ling dan yang lainnya mungkin sudah tertidur, jadi jangan ganggu mereka untuk istirahat, ada misi malam ini. Baiklah kalau begitu, hati-hati, kata Kuo Shan. Pembaruan DFRM Nov LB, INCOM. Dia sangat waspada selama 2 hari terakhir dan merasa sedikit lelah. Setelah dia selesai berbicara, dia menunjuk tangannya untuk memberi isyarat kepada Xia Wofei untuk pergi. Kemudian, dia berbaring di tempat tidur dan bersiap untuk tidur sebentar. Xia Wofei menatap Black Kie, dan mereka berdua diam-diam meninggalkan ruangan. Tentu saja, Xia Wofei tidak terlalu ingin kembali ke pertanian. Perusahaan beroperasi secara normal dan Feng Jing serta yang lainnya melakukan yang terbaik. Tidak masalah jika dia pergi selama beberapa hari. Jika dia sekarang kembali, dia harus keluar lagi pada malam hari. Bukankah dia akan menyiksa dirinya sendiri? Setelah Xia Wofei meninggalkan hotel bisnis, dia berjalan ke sebuah hotel kecil di dekatnya dan mendapatkan kamar. Setelah memasuki kamar, dia memeriksa kamar itu karena kebiasaannya. Setelah memastikan tidak ada peralatan untuk mengambil foto secara diam-diam, dia langsung mengunci pintu dan jendela. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Xiao Hei, dia mengeluarkan gulungan petaroh dan memasuki ruangan sambil berpikir. Dengan perlindungan Black Kie di luar, Xia Wofei tidak khawatir ada orang yang tiba-tiba menerobos masuk. Setelah dia membuat beberapa persiapan di dalam medium, dia segera keluar untuk menyimpan gulungan petaroh dan meninggalkan hotel bersama Black Kie. Ketika mereka berada di jalan, Xia Wofei memanggil taksi. Dia membawa Black Kie ke dalam mobil dan berkata, Tuan, mari kita pergi ke pintu masuk desa Siayang di kota Lingang. Minivan Buick biru hilang setelah melewati kamera pengintai Skynet terakhir di National Highway 218. Kamera pengintai berada tidak jauh dari desa Siayang ke arah kota. Itu adalah kamera keamanan polisi. Dalam beberapa tahun terakhir, polisi telah memasang banyak kamera keamanan seperti itu di jalan persimpangan perkotaan pedesaan, membuat simpul-simpul sistem Skynet menjadi lebih lengkap. Jaraknya sekitar 2 km dari kamera keamanan berikutnya. Dengan kata lain, minivan Buick biru hanya bisa meninggalkan jalan raya nasional di salah satu persimpangan dalam jarak 2 km tersebut. Total ada 6 persimpangan dalam area 2 km ini.
3 di antaranya tersingkir karena ada kamera pengintai yang dipasang di desa kurang dari 300 meter di depan, yang juga terhubung ke sistem Skynet polisi. Oleh karena itu, CRWVI hanya perlu memeriksa 3 persimpangan yang tersisa. Kamera pengintai yang paling dekat dengan hilangnya Buick berada di persimpangan desa Siayang. CRWVI memutuskan untuk memulai penyelidikannya dari sini. Tak lama kemudian, taksi itu sampai di perempatan. Sopirnya bertanya, jarak dari sini ke desa masih 5 li. Anda benar-benar tidak membutuhkan saya untuk mengirim Anda masuk? CRWVI tersenyum. Tidak apa-apa. Parkir saja di sini. Setelah mobil berhenti, CRWVI mengeluarkan uang kertas 100 yuan dan menyerahkannya kepada pengemudi. Kali ini kamu tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan apapun di daerah ini, jadi kamu harus kembali dengan tangan kosong. Anggap saja itu sebagai kompensasi atas kerugianmu. Terima kasih, kata pengemudi itu dengan gembira. Hati-hati di jalan. Untuk perjalanan ini, jam tangan hanya berharga 30 hingga 40 yuan. Biaya memesan mobil tidak lebih dari 60 yuan. CRWVI memberinya 100 yuan sekaligus, jadi dia tentu saja sangat gembira. Mobil berbalik di persimpangan dan kembali ke daerah. CRWVI mengajak Blakie berjalan-jalan ke arah desa Siangyang. Sebenarnya, CRWVI memilih untuk memulai penyelidikan dari persimpangan di desa Siayang, bukan hanya karena persimpangan tersebut paling dekat dengan kamera pengintai terakhir. Mereka telah menganalisisnya di Pusat Komando Biro Keamanan Umum. Ada beberapa tempat yang paling mencurigakan dan perlu dikhawatirkan. Salah satunya adalah pabrik batu bata yang terbengkalai di dekat desa Siayang. Dari pemetaan ini, sekitar 1 km ke arah desa Siayang, terdapat jalan mekanis yang langsung menuju ke pabrik batu bata. Ada banyak pabrik bobrok di pabrik batu bata, sehingga mudah untuk menyembunyikan mobil bisnis. Bab 777, langsung menuju sasaran bagian 3. Selain itu, banyak sekali tempat pembakaran batu bata yang terbengkalai, dan pabrik batu bata biasanya sepi. Bahkan jika ada 10 kali lebih banyak orang yang bersembunyi di dalam, mereka tidak akan ditemukan. Oleh karena itu, pabrik batu bata ini tercatat sebagai salah satu kawasan paling mencurigakan. Investigasi pertama CRWVI target hari ini adalah pabrik batu bata yang ditinggalkan ini. Dia berjalan maju bersama Blakie, dan beberapa menit kemudian, dia melihat jalan bertani di kedamaian. 2 hari terakhir tidak turun hujan, jadi tidak ada bekas jejak mobil. CRWVI semakin dekat ke jalan Brickyard. Saat itu, seseorang muncul di sudut jalan dan sedang berjalan menuju persimpangan. CRWVI melompat kaget dan sadar tanpa menatap pria itu. Orang-orang tersebut sepertinya tidak menyangka akan melihat seseorang di jalan begitu dia berbelok di tikungan. Dia sangat terkejut dan ingin bersembunyi. Namun, CRWVI sudah menoleh dan berubah pikiran pada menit terakhir. Dia menatap CRWVI dengan dingin dan terus berjalan. Ekspresi CRWVI masih tenang. Ia bahkan memandang pria itu dengan rasa ingin tahu beberapa kali sebelum melintasi persimpangan jalan dan terus berjalan menuju desa. Faktanya, CRWVI sangat bersemangat karena dia mengenali orang itu secara sekilas. Itu adalah KPI Yamai, yang duduk di kursi penumpang depan dan menangkap kamera barisan kemarin. Kunjungi No.V.L.B.I.N untuk pengalaman membaca novel terbaik. Hampir bisa dipastikan orang Jepang bersembunyi di pabrik batu bata yang ditinggalkan. CRWVI tidak menyangka akan menemukan tempat yang tepat pada percobaan pertama. Dia merasa cukup beruntung. Dia mengenakan pakaian kasual, dengan anjing hitam di belakangnya. Dia tidak berbeda dengan anak muda lainnya di desa, dan dia berjalan perlahan ke desa. Namun, CRWVI baru mengambil 3 atau 4 langkah ketika dia merasakan tiba bahaya yang ekstrim. Itu adalah penghentian yang terbentuk selama bertahun-tahun tinggal di pasukan khusus. Dia tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan menghindar, dan dengan sedikit tenaga di bawah kakinya, seluruh tubuhnya bergerak sejauh setengah meter. CRWVI merasakan kilatan dingin melewati tulang rusuknya dan menyadari bahwa itu adalah anak panah. Dia tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Dia berbalik dan melihat KPI Shani masih memegang anak panah di tangannya. Warna biru di atasnya jelas beracun. Melihat CRWVI benar-benar menghindari serangan diam-diam tanpa peringatan, wajah KPI Shani menunjukkan sedikit kejutan. Di saat yang sama, ekspresi langsung menjadi ganas dan dart di tangan dengan cepat ditembakkan. CRWVI sudah berjaga-jaga,
Jadi bagaimana dia bisa membiarkan Shani KPI berhasil? KPI Shani hanya merasakan kekaburan di matanya. Xiao Wofei, yang awalnya berukuran 5 atau 6 meter darinya, tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian, dia menerima pukulan keras di bagian perut. Perutnya mual, dan dia muntah di tempat. Seorang agen elit yang telah menerima pelatihan ketat sebenarnya dengan mudah dikalahkan oleh pihak lain dalam serangan diam-diam. Jika instrukturnya di negara Wei mengetahui hal ini, rahannya pasti akan ternganga. Apalagi jika Kuo Zhan melihat adegan ini, dia pasti akan tercengang. Kekuatan dan kecepatan Xiao Wofei telah melampaui batas tubuh manusia. Xiao Wofei menatap dingin ke arah KPI Shani, yang telah benar-benar kehilangan kekuatan pertarungannya dan sekarang diwujudkan di tanah seperti udang. Tidak ada emosi di mata Xiao Wofei, hanya niat membunuh yang dingin. Sambil berpikir, belati militer yang telah bersamanya selama bertahun-tahun muncul di tangannya begitu saja. Xiao Wofei mengacungkan pisaunya dan menusuk pada dirinya sendiri. Teman lama, kamu akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ayo pergi ke medan perang dan bunuh musuh. Bab 778 Kura-kura di dalam toples. Strider 888 adalah salib pertama Xiao Wofei, pertempuran perbatasan. Dia mencapainya setelah membunuh tentara bayaran internasional yang disewa oleh organisasi penyelundup narkoba. Setelah dia pensiun, belati militer ini, yang telah meminum darah musuhnya yang tak terhitung jumlahnya, sering digunakan oleh Xiao Wofei untuk memotong daging dan memotong kapal Iron Hide. Dapat dikatakan bahwa itu adalah mutiara yang tertutup debu. Hari ini, ia akhirnya bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukannya. Xiao Wofei menjambak rambut KPI Shani dan mengangkatnya dari tanah. Kemudian, dia berjalan sedikit ke jalan raya dan masuk ke dalam semak. KPI Yamaguchi, tim elit intelijen yang telah terdaftar di Badan Intelijen Militer berbagai negara, ibarat anjing mati, tidak mampu melawan sama sekali. Setelah mereka memasuki semak-semak, Xiao Wofei membantingnya ke tanah. KPI Yamai mengerang dan dengan cepat menatap Xiao Wofei. Dia berkata dengan keras dalam bahasa Mandarin yang terbata-bata, bahasa Mandarin. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi apapun dariku. Xiao Wofei mencibir dan berkata, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Shohei Yamaguchi tertegun sejenak. Sebelum dia bisa memahami apa yang dimaksud Xiao Wofei, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya. Dia perlahan menundukkan kepalanya dan melihat belati militer tertanam di dadanya, hanya menyisakan pegangannya di luar. Wajah KPI Shani penuh rasa tidak percaya saat dia menatap Xiao Wofei. Xiao Wofei lalu berkata dengan tenang, aku hanya ingin membunuh kalian semua orang Jepang. Informasi kosong omongan macam apa yang ada di kepala Anda? Apa secara keseluruhan denganku? Baca bab terakhir di nov.com saja. Dengan itu, Xiao Wofei mengulurkan tangan dan mengeluarkan belatinya. Luka akibat belati tajam militer terbelah. Ketika saraf mengirimkan rasa sakit ke otak KPI Shani, dia tidak dapat berbicara lagi. Dia hanya bisa menatap Xiao Wofei. KPI Shani merasakan seluruh kekuatan tersedot keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Dia bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia jatuh ke tanah dan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Genangan besar darah merah tua terbentuk di bawah tubuhnya. Bus ini sangat tersembunyi, dan dia tidak perlu khawatir mayatnya akan ditemukan dalam waktu singkat. Xiao Wofei mengerutkan kening saat dia melihat tubuh KPI Shani, bingung. Mengapa Yamai KPI membunuhnya tanpa ragu? Xiao Wofei yakin dia tidak menyerahkan dirinya. Dia berada di dekatnya seperti penduduk desa pada umumnya. Mengapa Jepang begitu bertekad untuk menyerangnya? Xiao Wofei sedang berpikir keras. Tiba-tiba, matanya tertuju pada Blackie, yang sedang berbaring diam di samping. Tiba-tiba, sebuah ide terlintas di benaknya dan dia menemukan poin kuncinya. Kemungkinan besar ada pada warna hitam kecil. KPI Shani adalah satu-satunya orang Jepang yang wajahnya tertangkap kamera pengintai karena dia duduk di kursi penumpang depan ketika Fan meninggalkan Universitas Sanshan. Dia belum meninggalkan Fan sampai akhir. Dengan kata lain, setelah agen negara Wei lainnya mengganti mobil, KPI Yamai tetap tinggal. Kemungkinan besar dia tetap tinggal di kota, termasuk membunuh pengemudi yang tidak beruntung dan membereskan kekacauan. Selain itu, ada kemungkinan KPI Shani tetap berada di dekat lokasi kejadian untuk mencari informasi. Blackie sering muncul dalam pencarian dan penangkapan. Sulit untuk mengatakan bahwa KPI Yamai belum melihat Blackie,
Jadi ketika dia melihat Xiao Ruofei berjalan-jalan bersama Blackie, dia langsung menyerang tanpa ragu-ragu. Bahkan KPI Amai mungkin bersembunyi di dekat lokasi Van untuk membujuk Xiao Ruofei agar datang ke tempat kejadian secara langsung. Jika itu masalahnya, mungkin KPI Amai sudah mengingat penampilan Xiao Ruofei. Itulah satu-satunya alasan yang mungkin. Jika KPI Shani tidak menemukan apapun, dia tidak akan membunuh penduduk desa biasa. Ini tidak akan kondusif bagi kelanjutan persembunyian mereka. Itu tidak masuk akal. Faktanya, spekulasi Xiao Ruofei pada dasarnya adalah kebenaran. KPI Amai baru saja bergegas dari kota. Ketika dia melihat polisi menemukan van tersebut, dia tahu bahwa polisi telah menemukan arah yang benar. Dia tidak yakin berapa lama mereka bisa bersembunyi dari polisi dengan berganti mobil di tengah jalan. Oleh karena itu, KPI Amai segera kembali untuk melaporkan situasi tersebut dan mengingatkan rekan-rekannya untuk mempercepat interogasi, menemukan data inti eksperimen secepatnya, dan meninggalkan Huaxia. Ketua tim agen khusus negara Wei, Junyan Inoue, juga sangat gugup. Sambil meningkatkan intensitas interogasi, dia juga mengirimkan KHI Shani untuk berjaga. KPI Amai bersiap mencari lokasi rahasia di luar Jalan Nasional 218 dan mengawasi persimpangan menuju Desa Siayang. Dia tidak menyangka akan bertemu langsung dengan Xiao Ruofei bahkan sebelum dia keluar dari jalan pertanian. KPI Amai dan timnya sangat pintar menyembunyikan aromanya. Polisi dapat menemukan truk itu dengan sangat cepat, bahkan anjing polisi biasa pun tidak dapat menemukannya. Oleh karena itu, anjing hitam yang dibawa polisi meninggalkan kesan mendalam pada KPI Yamaguchi. Tentu saja, dia juga ingat penampilan Xiao Ruofei yang membawa serta Blackie untuk diperiksa. Oleh karena itu, KPI Amai langsung mengenalinya begitu dia melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli bagaimana Xiao Ruofei berpura-pura menjadi penduduk desa, itu akan sia-sia. Di sisi lain, KPI Amai ikut bermain dan berpura-pura tidak menyadari ada yang tidak beres dengan Xiao Ruofei, yang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah Xiao Ruofei berjalan melewati persimpangan, dia tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Segalanya sempurna. Sayangnya, Shouhei Yamaguchi telah salah menghitung satu hal, yaitu kemampuan reaksi dan intuisi Xiao Ruofei terhadap bahaya jauh di luar perkiraannya. Xiao Ruofei tidak hanya menghindari dart, tetapi dia juga menggunakan kekuatan absolut untuk menyerangnya dalam waktu yang sangat singkat. Lalu, dia menyeretnya ke semak-semak dan membunuhnya dengan pisau. Bab 779. Kura-kura di dalam toples bagian 2. Setelah Xiao Ruofei mengetahui semua ini, dia tidak berani melakukannya. Dia segera duduk bersila di tanah, mengeluarkan laptopnya dari mediumnya, dan menyalakannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa tawon dengan kamera mini yang telah dia siapkan di ruang hotel kecil itu. Tubuh KPI Yamaguchi terkandung dalam kumpulan darah, tapi Xiao Ruofei tidak merasakan ketidaknyamanan atau ketakutan yang sama sekali. Dia dengan cepat mengoperasikan laptopnya. Setelah menyalakan komputer klien pemantauan, Xiao Ruofei dengan cepat menyalakan tombol kamera super kecil di lebah tubuh. Kemudian, dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan mereka dan menerbangkannya ke arah pabrik batu bata yang ditinggalkan. Xiao Ruofei tahu bahwa dia harus membangun dan memastikan dia kehilangan kontak dengan KPI Amai. Jepang akan segera diberitahu. Setelah Ma Feng dan yang lainnya berangkat, Xiao Ruofei menemukan beberapa cabang dan menutupi tubuh Yamamizumi. Kemudian, dia mengambil laptopnya dan menuju ke pabrik batu bata yang menuju ke tempat yang ditinggalkan. Karena kekuatan spiritual Xiao Ruofei hanya dapat menjangkau sekitar 100 meter, dan modul transmisi nirkabel dari kamera super miniatur tidak memiliki output daya yang tinggi, sehingga jangkauannya terbatas. Oleh karena itu, Xiao Ruofei harus sedekat mungkin dengan pabrik batu bata. Namun, Xiao Ruofei tidak mengambil jalan pabrik batu bata. Sebaliknya, dia berjalan melewati semak-semak yang tidak memiliki jalan. Jepang pasti tidak hanya akan mengirim KPI Shani untuk berjaga-jaga. Pasti ada penjaga tersembunyi di dekat pabrik batu bata. Jelas tidak mungkin untuk berjalan dengan angkuh di jalan. Tim penyerang serigala tunggal sering menjalankan misi di hutan tropis. Meskipun tidak ada jalan di hutan pegunungan ini dan medannya sangat rumit, hal itu tidak menjadi masalah bagi Xiao Ruofei. Kecepatannya tidak berbeda dengan berjalan di tanah datar. Fisik Blackie sangat bagus. Ia mengikuti Xiao Ruofei dari dekat dan kecepatannya tidak lebih lambat.
Segera, Xiao Wofei mendekati pabrik batu bata. Dalam garis lurus, jaraknya hanya sekitar 50 hingga 60 meter. Jika dia melangkah lebih jauh, dia akan kehilangan perlindungan dari semak-semak dan mungkin akan mengekspos dirinya sendiri. Kekuatan spiritual Xiao Wofei dapat mencakup seluruh area dan tidak ada masalah dengan penerimaan kamera ultra kecil. Oleh karena itu, Xiao Wofei perlahan menurunkan tubuhnya. "Blakie," katanya lembut. "Mulai sekarang, jangan bersuara apapun, mengerti?" Blakie sangat pengertian. Ia segera mengangguk dan berbaring di samping Xiao Wofei, membenamkan kepalanya sangat rendah. Melihat ini, Xiao Wofei tidak bisa menahan senyum. Dia menampar kepala Blakie dan berkata, "Kamu tidak perlu berlebihan." Blakie memamerkan giginya pada Xiao Wofei dengan murung. Xiao Wofei tertawa dan membuka laptop di tanah. Dia menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memerintahkan pramuka mini, sambil menatap gambar pengawasan di komputer. Van biru itu dengan cepat ditemukan. Benda itu disembunyikan di ruangan kumuh di Brickyard, dan bahkan ada jerami di atasnya. Kemudian, penjaga rahasia agen negara W juga ditemukan satu persatu. Target Ma Feng sangat kecil, dan agen negara W tidak akan pernah mengira bahwa militer Tiongkok akan memiliki metode investigasi yang canggih. Seperti itu, jadi bahkan ketika seekor hornet terbang melewati penjaga yang tersembunyi, dia tidak menyadarinya sama sekali. Xiao Wofei mengeluarkan selembar kertas A3 dan pensil merah dan biru dari tempatnya dan mulai menggambar dengan cepat di atasnya. Segera, peta topografi wilayah tersebut muncul di kertas. Pembajakan jalan, saluran air, perbukitan, hutan, tempat pembakaran batu bata, dan lain-lain terlihat jelas. Xiao Wofei kemudian menandai lokasi dari 3 penjaga yang tersembunyi. Gambar Xiao Wofei sangat indah. Gambar militer semacam ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk setiap pramuka. Meskipun dia telah keluar dari Angkatan Darat selama lebih dari setahun, Xiao Wofei masih belum melupakan keahliannya. Dia memerintahkan Hornet untuk melakukan pengintaian beberapa putaran lagi di sekitar pinggiran. Setelah memastikan bahwa tidak ada lagi penjaga yang tersembunyi, dia kemudian memerintahkan mereka untuk menyelidiki dengan cermat bagian dalam pabrik batu bata tersebut. Komputer menampilkan rekaman pengawasan yang dikirim kembali. Pabrik terbengkalai, tidak ada siapa-siapa. Kill nomor 1, tidak ada siapa-siapa. Kill nomor 2, tidak ada siapa-siapa. Semua titik mencurigakan telah dihilangkan. Akhirnya, ketika seekor tawon terbang ke tempat pembakaran batu bata keempat dan terakhir, 7 atau 8 orang muncul di layar. "Saya akhirnya menemukan orang Jepang." Xiao Wofei mengepalkan tangannya dengan penuh semangat. Dia memerintahkan tawon untuk berputar dengan hati-hati dan mengambil gambar sebanyak mungkin bagian dalam tempat pembakaran batu bata. Tempat pembakaran batu bata yang ditinggalkan ini telah tenggelam, dan lebih dari setengahnya berada di bawah tanah, sehingga ruang interiornya sangat luas. Xiao Wofei melihat Jepang telah membawa perbekalan yang cukup. Makanan dan minuman mereka tertata rapi di tempat pembakaran batu bata. Semua orang membawa pistol. Hampir setiap orang memiliki senapan mesin ringan mini portable dan sekotak granat. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Ketika mereka mengintai perimeter, Xiao Wofei juga memastikan bahwa salah satu penjaga tersembunyi dilengkapi dengan senapan sniper presisi tinggi. Ini jelas merupakan sekelompok musuh yang dilengkapi dengan baik dan terlatih. Di sudut tempat pembakaran batu bata, seorang lelaki tua yang putus asa diikat dan duduk di tanah. Seorang anak Jepang sedang menginterogasinya. Xiao Wofei telah melihat informasi yang relevan dan mengenali lelaki tua itu dengan sekali pandang. Dia adalah harta nasional, ilmuwan tingkat, Profesor Liang Qiming. Meskipun Xiao Wofei sangat marah melihat Profesor Liang disiksa, dia juga menghela nafas lega. Ini berarti Profesor Liang Qiming tidak mengaku dan Jepang tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, untuk saat ini, kehidupan Profesor Liang setidaknya aman. Bab 780, kura-kura di dalam toples bagian 3. Namun, waktunya juga sangat sempit. Jika kontak mereka kehilangan dengan KPI Shani, orang Jepang ini akan segera mengetahuinya. Oleh karena itu, Xiao Wofei segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Kuo San. Kuo San terbangun dari tidurnya karena teleponnya. Dia mengambilnya dengan bingung dan melihat bahwa itu adalah panggilan Xiao Wofei. Dia segera mengambilnya. "Ada apa, serigala darah?" "Wolf King,
Apakah kamu beristirahat dengan baik? Xia Ruofei tertawa dan berkata, bangunkan semua saudara. Saya telah menemukan tempat persembunyian orang Jepang. Saatnya bertindak. Rasa kantuk Guo San hilang seketika. Dia berkata, dasar bocah nakal. Bukankah kamu sudah memberitahuku bahwa kamu akan kembali ke peternakan? Siapa yang mengizinkan Anda pergi dan menyelidiki tanpa izin? Mereka tidak terorganisir dan tidak disiplin. Xia Ruofei dengan cepat berkata, Wolf King, ayo kumpulkan tim. Anda dapat memukul saya sesuka Anda nanti. Saya membunuh salah satu penjaga di balik mereka, jadi mereka akan segera menyadarinya. Kita harus memanfaatkan waktu sebelum mereka bergerak untuk menangkap mereka semua. Ketika Guo San mendengar ini, dia tidak berminat lagi mengkritik Xia Ruofei. Dia dengan cepat berkata, di mana kamu sekarang? Xia Ruofei berkata, di area nomor 1. Kalian cepat datang. Aku akan menunggumu di pintu masuk jalan. Ingatlah untuk bersenjata lengkap. Bagus. Sampai jumpa. Setelah panggilan telepon dengan Guo San, Xia Ruofei menandai personel, peralatan, dan lokasi Liang Qiming di peta dan terus menyatukan seluruh pabrik batu bata yang ditinggalkan dengan sabar. Ketika dia merasa sudah waktunya, Xia Ruofei mengingat Hornet yang dia kirimkan untuk mengirimkannya. Sebelumnya, Xia Ruofei meminta mereka melakukan pemeriksaan terakhir terhadap perimeter. Setelah memastikan bahwa penjaga ketiga tersembunyi itu masih pada posisi semula, dia meletakkan Hornet dan laptopnya ke dalam ruang petaroh. Xia Ruofei membawa Blakie melewati rute aslinya dan kembali ke persimpangan jalan mekanis. Setelah menunggu kurang dari 5 menit, mereka melihat dua bisnis mobil melaju. Xia Ruofei berdiri dari rumputan di pinggir jalan dan melambai ke arah mereka. MPV itu melaju ke jalan raya dan berhenti. Setelah turun dari mobil, Guo San melemparkan setumpuk peralatan ke Xia Ruofei dan berkata, cepat ganti pakaianmu. Kamuflase hutan, helm Kevlar, rompi anti peluru, sepatu bot tempur, headphone konduksi tulang, walkie-talkie anti ledakan, sarung tangan taktis, senapan otomatis tipe 95. Xia Ruofei memegang peralatan familiar di tangannya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merasa emosional. Dia segera melepas jas luar dan celananya di samping mobil dan segera mempersenjatai diri. Carak-carak, semua orang menguji senjata mereka untuk terakhir kalinya dan memuat peluru. Kemudian, di bawah kepemimpinan Xia Ruofei, tim kecil itu bergerak maju dalam formasi pencarian. Mereka mengikuti jalan yang baru saja diambil Xia Ruofei dan sampai pada posisi sekitar 60 hingga 70 meter dari pabrik batu bata yang ditinggalkan. Selain mereka bertiga yang berjaga di arah berbeda, semua orang membentuk lingkaran. Xia Ruofei mengeluarkan peta yang telah dia gambar di tempat dan berkata, kawan, ini yang baru saja saya cari. Musuh sebagian besar tersebar di sekitar tempat pembakaran batu bata keempat. Ada 3 pos tersembunyi di pinggiran. Ada 2 penjaga tersembunyi pada posisi jam 9, 150 meter, posisi jam 3, dan 160 meter. Mengikuti penjelasan Xia Ruofei, keterkejutan di wajah Guo San menjadi semakin jelas. Informasi Xia Ruofei lebih detail dari yang dia bayangkan. Seolah-olah Xia Ruofei mengenakan jubah tembus pandang dan berjalan mengelilingi seluruh area beberapa kali. Jumlah, distribusi, dan perlengkapan musuh semuanya dinyatakan dengan jelas. Namun, dia sama sekali tidak meragukan keakuratan informasi tersebut. Dia memiliki kepercayaan mutlak pada rekan-rekannya. Sudah menjadi tradisi tim penyerang serigala tunggal bahwa mereka dapat mempercayai rekan-rekan mereka dalam pertempuran. Setelah Xia Ruofei melaporkan semua informasi yang dia kumpulkan kepada semua orang, Guo San yang berpengalaman dengan cepat membentuk rencana pertempuran di pikirannya. Dia dengan cepat mulai memberikan tugas. 6 anggota tangkas bertanggung jawab untuk menangani penjaga tersembunyi di pinggiran. Karena para penjaga yang tersembunyi bisa saling mengawasi, tindakan setiap orang harus benar-benar tersinkronisasi. Ini tidak sulit bagi anggota serigala yang berpengalaman. Orang-orang lainnya menunggu di tempat yang sama. Setelah 3 penjaga tersembunyi semuanya terbunuh, mereka akan menyerang dari depan. Ke-6 anggota sebelumnya akan mengepung mereka dari 3 sisi dan langsung melancarkan serangan kuat ke tempat pembakaran batu bata. Xia Ruofei ingin menjadi sukarelawan untuk menjaga penembak jitu itu. Tetapi mengingat lebih sulit menyerang secara langsung dan dia harus melakukan yang terbaik untuk melindungi keselamatan Profesor Liang Qiming, dia membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun.
Setelah Kuo San memberikan tugas, dia bertanya, "Kawan-kawan, apakah tugas kalian sudah jelas?" "Jernih." Anggota tim menjawab dengan suara rendah. "Baiklah, mari kita mulai." Kuo San berkata dengan tegas.